Surat cinta Donald Trump ke sejumlah negara terkait tarif impor membuat panas kepala. Pasalnya angka tersebut berimbas pada perekonomian negara. Apakah negosiasi pemerintah Indonesia yang kini tengah dilakukan akan berbuah hasil manis? Kami bahas bersama Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Rizal, tanggapan Anda ternyata lobi-lobi negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia beberapa waktu belakangan belum bisa lolos dari pengampunan tarif Presiden Amerika Donald Trump. Padahal kita sudah menyodorkan beberapa tawaran iming-iming investasi, salah satunya 550 T itu kemarin. Apa yang Anda cermati, Pak Rizal? Ya, setidaknya ada beberapa alasan ya, mengapa kok belum memperoleh kira-kira ampunan tarif ya. Pertama dari sisi defisit bilateralnya ya. Jadi neraca barang Amerika dan Indonesia di 2024 ini kan tercatat defisitnya cukup signifikan ya, hampir 18 miliar US dollar ya. Jadi sehingga dipandang masih kurang resiprokal kira-kira gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan struktur ekspor. Nah, sektor ekspor di mana berkaitan dengan alas kaki, ya tekstil, elektronik, kelapa sawit, olahan, ya, kemudian juga timah yang memiliki nilai tambah relatif rendah dan mudah dialihkan pemasok oleh buyer Amerika misalnya. Inilah juga yang membuat tarif dianggap efektif ya untuk menjadi alat tekan Amerika begitu ya. Kemudian juga timing politik. Ini juga saya kira menjadi hal penting gitu ya. Bagaimana pemerintahan Trump di saat ini sedang menyiapkan kampanye paruh waktu dan menjadikan penyeimbang perdagangan ya sebagai narasi domestik sehingga konsesi untuk Indonesia ya tanpa imbalan besar dipandang kontraproduktif ya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penawaran yang belum memadai dan belum sesuai dengan harapan. Di mana komitmen misalnya impor gandum, jagung, ya, pesawat, Boeing, kemudian juga joint venture mineral yang bernilai cukup luar biasa ya, hampir 34 miliar US dollar, masih dianggap kecil ya, dibanding defisit kumulatif 5 tahun lebih dari 90 miliar US dollar gitu. Dan tentu angka-angka ini kan sebenarnya tawaran yang menarik begitu ya. Tapi kalau kemudian kita baca di surat cinta tadi, yang tadi disampaikan, memang luar biasa ya. Bagaimana Amerika berharap bahwa Indonesia tidak hanya itu, ya, harus benar-benar investasi real, membangun pabrik gitu ya, industri di Amerika. Gitu. Dan tentu ini menjadi sinyal berkaitan dengan target-target hilirisasi dan industrialisasi yang ada di Indonesia sudah oleh pemerintah. Oke, baik. Karena tadi Pak Rizal Anda sudah menyebutkan soal timing. Apakah timing yang Indonesia lakukan juga terkait dengan partisipasi Indonesia di BRICS sebagai keanggotaan, kemudian juga kehadiran Presiden Prabowo kemarin di KTT BRICS, ini juga mungkin yang dilihat oleh Presiden Donald Trump sehingga mengirimkan surat cinta tersebut. Tapi kalau kita lihat agak mustahil Pak Rizal jika Indonesia menarik diri dari keanggotaan BRICS itu. Nah, bagaimana Anda melihat kemudian hal ini? Apakah kehadiran Indonesia di BRICS ini tidak menjadi perhitungan matang oleh pemerintah Indonesia? Ya, saya kira keikutan serta Indonesia ya dalam BRICS ini kan Indonesia punya prinsip bebas aktif ya dengan siapapun kerjasama gitu. Dan Presiden tentu saja secara terbuka menyasar negara-negara yang potensial gitu ya. Yang salah satunya BRICS itu. Dan memang saya kira timing ini juga tepat gitu ya bagi Trump, bahkan akan mendapat penalti gitu ya bagi negara-negara yang tanda kutip pro BRICS bahkan masuk ke anggotaan BRICS. Yeah. Nah tentu kan keikutsertaan dalam BRICS bukan memberikan manfaat ya strategis bagi Indonesia. Tentu akses pendanaan alternatif ya, kemudian juga pasar ekspor non tradisional juga cukup terbuka seperti India, Rusia, Afrika Selatan, meskipun tentu tidak mudah gitu ya, ada masa transisi dan penyesuaian untuk masuk market di negara-negara tersebut. Okay. Nah, dengan demikian tentu posisi Indonesia menjadi
sulit ya. Sisi lain keluar dari bridge kan nggak mungkin gitu ya, dan akan menimbulkan kerugian strategis yang sangat besar. Namun tetap saya kira itu konsekuensi dari kita gabung ke bridge gitu ya, dan tentu kita mesti berada di bridge gitu ya, dengan membuat ruang negosiasi bilateral dengan Amerika yang tentu tidak mudah begitu. Oke, ini kayak maju kena, mundur kena, kurang lebih kayak gitu ya Pak Rizal ya. Saat ini Indonesia Ya, sudah mengutus Menko Erlangga di Amerika, di Washington DC untuk melakukan negosiasi atau lobby lanjutan. Anda melihat chance atau possibility lobby ini akan berhasil? Kalau iya, apakah ada penurunan angka dari tarif bisa ditekan, apakah sampai di angka di bawah 20 atau 10%, atau Anda melihat banyak juga yang memperhitungkan harusnya Indonesia tidak melakukan negosiasi menuruti permintaan dari Presiden Trump, kenapa tidak bergabung dengan negara-negara di ASEAN saja sehingga bisa menjadi satu koalisi kuat untuk melawan penetapan tarif ini? Ya, saya kira lobby diplomatik kan boleh-boleh saja begitu ya. Hanya saja kan ruang dan peluangnya kan memang sempit begitu ya. Karena sebenarnya ada satu hal yang memang Amerika inginkan adalah bahwa ada ruang yang ingin ya diakses gitu, terutama ke berbagai perbaikan kinerja ekonomi mereka, terutama di mengurangi defisit perdagangan mereka. Jadi memang perlu ada kalau kemudian saya sebutkan probabilitasnya gitu ya 40% sih sangat menarik sebenarnya gitu ya. Tapi memang harus ada paket mineral security deal yang meyakinkan bahwa Indonesia penting untuk menjadi EV katakanlah begitu ya. Dan memang ada challenging-nya adalah klausul bridge yang praktis bersifat tentu saja ya politik perdagangan yang agak sulit dinegosiasikan di level teknis perdagangan mungkin ya. Dan tentu ini juga menjadi challenging bagi Indonesia begitu ya. Bagaimana negosiasi ini? Kita berharap sih secara realistis begitu ya bahwa security deal gitu ya menjamin kepentingan strategis Amerika dalam konteks rantai pasok global, khususnya energi hijau dan mineral. Saya kira itu mungkin yang perlu ditawarkan gitu ya, selain dari yang sudah ditawarkan pertama, tawaran kedua itu. Apakah sweet deals on table itu juga akan berhasil nantinya? Tapi kita harus persiapkan plan B, C, dan lain sebagainya. Kalau negosiasi ini tidak berbuah manis, apa yang harus disiapkan oleh Indonesia paling tidak untuk jangka pendek dan juga jangka panjang ya Pak Rizal? Singkat saja. Ya, pertama Indonesia ya harus membuka bilateral ya, jadi memberi ruang akses kepada diversifikasi market ya. Kita punya koalisi atau juga community di ASEAN, kemudian RCA, kemudian BRICS saya kira ya, dan dalam konteks ini tentu punya peluang dan ruang sangat terbuka ya. Yang kedua, dalam konteks horizon jangka pendek, menengah dan panjang gitu ya, maka yang paling penting adalah bagaimana langkah kebijakan apabila misalnya tarif 32% plus 10% bisa diterapkan penuh kira-kira 1 Agustus nanti misalnya ya. Ya tentu Indonesia harus menahan PHK dan menjaga devisa melalui apa? Ya subsidi logistiknya, kemudian diversifikasi pasar yang cepat, terutama di FTA plus India gitu ya. Kemudian akselerasi pengurangan biaya domestik terutama di pelabuhan perizinan, dan juga skema export credit insurance serta hedging valuta ya untuk UMKM yang orientasi ekspor juga harus diberikan. Yang kedua harus mengurangi ketergantungan satu pasar nih jangka menengahnya ya 1 sampai 3 tahun ke depan. Tentu relokasi sebagian produksi industri-industri padat karya ya ke zona ekonomi yang memang relatif bisa memanfaatkan ruang RCEP misalnya, negosiasi di RCEP atau di FTA, kemudian juga peningkatan TKDN ya, dan juga sertifikasi berkelanjutan agar naik ke segmen premium duty free misalnya ke
EU ya, Uni Eropa. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan jangka panjang gitu ya, atau jangka strukturalnya, maka mesti menciptakan resiliensi jangka panjang. Melalui apa? Saya kira Indonesia sudah punya roadmap, sudah punya cita-cita, bahkan di MN, realisasi, industrialisasi ya untuk mineral, katakannya strategis, itu juga perlu didorong. Dia melakukan reformasi fiskal yang mendalam ke ruang substansi dan juga tentu transformasi ekonomi dan industri yang bisa memanfaatkan sumber daya alam kita. Oke, baik. Kita akan lihat nanti akan seperti apa hasil dari negosiasi ini per 1 Agustus 2025. Terima kasih Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.